Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Dalam video ini saya akan berbagi pengalaman dan praktik baik tentang implementasi poster ceria di lingkungan sekolah industri. Namun sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Luh Juni Susanti selaku guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 3 Singaraja. SMK Negeri 3 Singaraja merupakan salah satu sekolah industri terbesar di Provinsi Bali yang memiliki 10 konsentrasi keahlian dan memiliki siswa 1.765 yang terdiri dari siswa laki-laki 1.499 dan siswa perempuan sejumlah 266. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi di sekolah kami itu lebih banyak siswa laki-laki daripada siswa perempuan ya. Namun Bapak Ibu, di sekolah siswa lebih menyukai pelajaran praktik produktif daripada pembelajaran di kelas. Siswa sering sekali beranggapan bahwasannya materi pelajaran normatif kurang relevan dengan konsentrasi keahliannya, bahkan terkesan membosankan. Salah satu mata pelajaran yang dianggap membosankan adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Ketika siswa mengikuti pelajaran di kelas, siswa cenderung mengalami penurunan keaktifan, antusias, dan kurang semangat. Bahkan ada siswa sampai ketiduran di kelas. Padahal pelajaran bahasa Indonesia merupakan keterampilan berbahasa seperti keterampilan menyimak, menulis, membaca, dan berbicara. Siapa Bapak Ibu yang memiliki pengalaman yang sama dengan saya? Baik, sebelum lanjut, mari kita simak cuplikan video berikut ini. Mohon waktunya sebentar ya. Ibu mau tanya, bagaimana tanggapan kalian tentang pelajaran bahasa Indonesia di SMK Negeri Singaraja khususnya ya, jadi di lingkungan sekolah industri kita? Bagi saya pembelajaran bahasa Indonesia di sini, sekolah ini, bagi saya sih membosankan karena pelajaran gitu-gitu aja Bu ya. Bagi saya lebih suka sih kalau tugasnya tuh kayak buat drama, berkelompok itu saya suka Bu. Oke, berarti yang ada project-projectnya ya. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau menurut saya tuh pelajaran bahasa Indonesia tuh terlalu bertele-tele sama cara mengajar gurunya itu bikin cepet ngantuk di kelas Bu. Kadang bosen jadinya kan. Itu. Oke, menurut kalian apa sih yang harus dilakukan gitu untuk meningkatkan motivasi belajar kalian tentang pelajaran bahasa Indonesia di sekolah industri? Kayak tugas praktek langsung project. Ya, kalau kamu sendiri gimana? Kalau saya hampir sama juga, biar nggak teori bikin. Saya sendiri pelajaran bahasa Indonesia di industri ataupun di SMK Negeri 3 Singaraja itu selama pengamatan saya belajar di sini yaitu masih perlu beberapa perkembangan lagi. Jadi mungkin yang perlu diperkembangkan itu adalah bagaimana Bapak Ibu guru mengajar di SMK Negeri 3 Singaraja supaya siswanya itu bisa lebih enjoy lagi mengikuti pelajaran. Dan juga mungkin bisa untuk beberapa materi itu bisa disangkut pautkan juga di beberapa pelajaran di bengkel juga. Nah, itu tadi jawaban yang sangat jujur ya Bapak Ibu dari siswa. Nah, dari hasil wawancara, penyebab rendahnya motivasi siswa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, yang pertama cara mengajar guru yang monoton atau kurang inovasi, kurangnya keterkaitan antara teori dengan kompetensi keahlian, baik dunia kerja ataupun dunia industri, materi bahasa Indonesia yang sangat banyak, serta tugas yang diberikan selalu identik dengan menulis. Dengan adanya situasi tersebut, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama, guru ingin menepis sudut pandang siswa terhadap pelajaran bahasa Indonesia yang dianggap kurang relevan. Kedua, aktivitas pembelajaran akan lebih banyak berbasis proyek. Ketiga, guru juga perlu berinovasi untuk meningkatkan kreativitas serta keterampilan komunikasi siswa. Untuk menyelesaikan tantangan tersebut, guru melakukan studi literatur agar mendapatkan solusi dan strategi yang tepat untuk mengatasi rendahnya keaktifan dan rendahnya semangat siswa belajar bahasa Indonesia. Ide poster ceria di lingkungan sekolah industri muncul berdasarkan cerminan kondisi di sekolah. Poster salah satu proyek yang wajib dibuat oleh siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia khususnya materi teks argumentasi. Sedangkan kata ceria dalam ide poster ceria menggambarkan suasana kesenangan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar, bebas berkreativitas tanpa merasa terbebani, antusias, dan adanya energi positif di lingkungan belajar.
Pada saat pembelajaran di kelas, guru mengajak salah satu guru produktif sebagai bentuk kolaboratif guru memfasilitasi siswa dalam pembuatan poster. Pendampingan ini bertujuan agar guru produktif dapat memberikan gagasan atau masukan kepada siswa tentang sesuatu yang penting dan dibutuhkan dalam dunia kerja. Selama proses pembelajaran, siswa sangat aktif, antusias, dan sangat senang karena dapat berkreasi sendiri. Siswa lebih banyak berdiskusi dan berkreativitas tentang karyanya. Bahkan tidak ada siswa yang tidur saat pembelajaran. Kali ini siswa berhasil membuktikan bahwa pembelajaran yang relevan sesuai kebutuhan siswa dapat menciptakan kualitas pembelajaran yang bermakna. Poster yang dibuat siswa sangat menarik dan bervariasi. Siswa dapat memaparkan dengan baik, jelas, dan komunikatif. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam berkomunikasi. Nah, demikian tadi pengalaman dan praktik baik saya. Semoga dapat memotivasi dan menginspirasi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Jangan berjuang untuk menjadi guru yang lebih baik daripada orang lain. Cukup jadilah guru yang lebih baik dari yang pernah kamu bayangkan. Halo, perkenalkan nama saya Nika Derika Pramestika Dewi. Di sini mengampu mata pelajaran Bahasa Nabi. Menanggapi dari praktik baik yang sudah dilakukan oleh Bu Juni, itu sangat menginspirasi saya dalam proses pembelajaran tentunya. Dari segi keaktifan siswa, dari segi efektivitas dalam pembelajaran, itu sangatlah menginspirasi saya. Jadi untuk Bu Juni, mohon izin saya mengadopsi atau menggunakan nantinya praktik baik Bu Juni dalam proses pembelajaran saya di dalam kelas, agar nantinya siswa dapat lebih aktif dan juga pembelajaran dapat lebih efektif. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan saya Nima Delis Mayanti dari SMK Negeri 1 Sawan. Melihat praktik baik yang dilakukan oleh Bu Yuni Susanti sangat luar biasa sekali. Ketika kita mampu untuk menghadirkan pembelajaran yang mampu untuk meningkatkan kreativitas dan juga keterlibatan murid dalam proses pembelajaran, apalagi dalam sekolah industri yang menuntut anak-anak untuk mampu memiliki keterampilan lebih khususnya dalam bidang komunikasi. Sangat inspiratif sekali praktik baik yang dilakukan oleh Bu Juni. Semoga kedepannya saya juga bisa mampu untuk menerapkan apa yang dilakukan oleh Bu Juni. Semangat selalu Bu Juni, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Marcel. Jadi sebelumnya saya tuh sangat tidak menyukai pelajaran bahasa Indonesia karena menurut saya pelajaran bahasa Indonesia itu sangat susah dimengerti dan membosankan. Tapi semenjak diajar sama Bu Juni, menurut saya pelajaran bahasa Indonesia itu tidaklah rumit. Karena apa? Bu Juni itu selalu mengimplementasikan pelajaran bahasa Indonesia dengan pelajaran bengkel. Seperti membuat poster tentang bengkel atau jurusan. Jadi itu saja, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Inyoman Nangiliantara Putra Yoga. Saya dari kelas 12 TU1. Saat ini saya sedang PKL di TRS Performance yang berada di Nusa Dua. Dampak dari saya belajar bahasa Indonesia yang saya pelajari dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 yaitu sangat membantu saya dalam berkomunikasi saat PKL. Selain itu, proyek-proyek yang diberikan pada saat pelajaran bahasa Indonesia seperti membuat poster, belajar berkomunikasi, itu sangat berpengaruh bagi saya dalam melaksanakan PKL. Contohnya, kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi sangat penting di zaman sekarang, yaitu bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang kita mau sampaikan kepada customer sehingga customer menjadi percaya terhadap kita. Dalam pembuatan poster ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam mengembangkan ide kreatifnya.